Ayat-ayat tentang manusia sebagai Homo economicus. Al-Lail 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Terjemah kemudian tafsir dari Ibnu Katsir. Ayat pertama, Allah bersumpah melalui firman-Nya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni apabila malam hari menyelimuti semua makhluk dengan kegelapannya. Ayat 2, dan siang apabila terang benderang, yaitu terang benderang berkat cahaya siang. Ayat 3, dan pencipta laki-laki dan perempuan. Semakna dengan Quran Surat An-Naba ayat 8, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Mengingat sumpah yang dikemukakan dengan menyebut nama berbagai hal yang berlawanan, maka subjek sumpahnya pun demikian pula. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman-Nya, Al-Lail ayat 4, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Maksudnya, amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya berlawanan pula dan beraneka ragam. Maka ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Asbabun nuzul. Dari riwayat Ibnu Hatim menceritakan bahwa ada pemilik pohon kurma bakhil yang memiliki pohon yang mayangnya menjulur hingga ke rumah tetangga sebelahnya yang fakir dan memiliki banyak anak. Setiap kali berbuah, si pemilik pun memetik hasilnya dari rumah tetangganya tersebut. Namun, bila kurma tersebut jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya yang fakir itu, ia segera merampasnya. Kemudian Nabi SAW menemui pemilik kurma yang bakhil itu. Beliau bersabda, berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si fulan, dan bagianmu sebagai gantinya pohon kurma di surga. Pemilik pohon kurma itu berkata, hanya sekian tawaran tuan. Aku mempunyai banyak pohon kurma, dan pohon kurma yang diminta itu paling baik buahnya. Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi. Pembicaraan itu didengar oleh seorang dermawan yang langsung datang kepada Nabi dan berkata, apakah tawaran tuan itu juga berlaku bagiku jika pohon kurma itu telah menjadi milikku? Nabi menjawab, ya. Singkat cerita, si dermawan itu sanggup membeli lebih dari 40 pohon kurma di kebun tersebut untuk diberikannya kepada orang fakir. Kemudian turun seluruh surah Al-Lail. Al-Hadis, haddatsana Adam haddatsana Su'ba an A'mashi qala sami'tu Sa'ad ibn Ubaidah yuhaddits an Abdi Rahman Sulami an Ali radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati fa akhadha syai'a faja'ala yanqutu bihi al-ard faqala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah qalu ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal qala i'malu fa kullu muyassaru lima khuliqa lah amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amali ahli sa'adah wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru li amali ahli syaqa. Terjemah hadis, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-A'mashi, ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah menceritakan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada dalam rombongan pelayat jenazah. Lalu beliau mengambil sesuatu dan memukulkannya ke tanah. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun kecuali tempat duduknya telah ditulis di neraka dan tempat duduknya di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu bagaimana bila kita bertawakal saja terhadap takdir kita tanpa beramal? Beliau menjawab, beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan kepada yang dicipta baginya. Barang siapa yang dicipta sebagai ahli sa'adah, penduduk surga, maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli sa'adah. Namun, barang siapa yang diciptakan sebagai ahli syaqa, penghuni neraka, maka ia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan ahli syaqa. Hadis Sahih Bukhari nomor 4568. Adapun mata rantai sanad dari hadis ini, yakni Adam, kemudian Syu'bah, kemudian Al-Amasi, kemudian Sa'ad bin Ubaidah, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu status dari hadis ini adalah sahih. Relevansi dalil terhadap manusia sebagai makhluk ekonomi. Manusia sebagai makhluk hidup tentu memerlukan berbagai kebutuhan untuk sandang, papan, dan pangan. Untuk memperolehnya, manusia perlu berinteraksi dengan orang lain. Sebagaimana disebutkan pada dalil, kegiatan manusia beraneka ragam, satu sama lain tentu berbeda, sesuai kadar kemampuan masing-masing. Menurut Priyono, sekurang-kurangnya ada 3 cara agar kebutuhan itu dapat dipenuhi. 1. Merampas, 2. Meminta, atau 3. Saling menukar barang dan jasa. Cara yang paling bermartabat dan sesuai syariat adalah saling bertukar. Dari situ, tercipta berlaksa-laksa transaksi atau pertukaran. Nelayan menukarkan ikannya dengan pakaian di penjahit, tukang kayu menukarkan ikannya dengan nelayan. Maka, tiap orang kemudian punya intensif untuk menumpuk barang atau jasa yang dapat ditukarkan. Dari sini terlihat Homo economicus atau makhluk ekonomi.